Nah, kita belajar sekarang filosofi-filosofi dari minimalisme. Yang pertama, filsafat cukup. Hidup ini sebenarnya tidak mengejar lebih kalau kita tidak ingin masalah. Kata Sokrates, rahasia bahagia, engkau tahu, tidak ditemukan dalam mencari lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kapasitas untuk bisa menikmati lebih sedikit. Jadi kamu latihanlah bukan punya banyak hal yang kamu inginkan, tapi latihanlah bisa menikmati yang lebih sedikit dari yang kamu miliki. Itu akan membuatmu bahagia. Jadi kembangkan dirimu ke level bisa menikmati yang sedikit, bukan ke level punya banyak hal, punya banyak barang. Nah, nanti kalian akan bahagia. Jadi kalau fokusmu hanya memiliki sesuatu, tadi kamu merasa berarti dengan punya banyak, ayo sekarang latihan kamu tetap merasa berarti meskipun punya sedikit. Ini namanya bisa menikmati yang sedikit, merasa cukup dengan yang sedikit. Selanjutnya kata Sokrates, dia yang tidak puas dengan apa yang dia miliki tidak akan puas dengan apa yang dia ingin miliki. Kalau kita tidak puas dengan yang kita miliki sekarang, biasanya kan kita menginginkan sesuatu. Percaya kalau yang kita inginkan itu tercapai, kita juga tidak akan puas juga. Karena yang kita kejar kepuasan dalam kepemilikan. Sementara manusia itu punya tabiat tamak tadi. Kalau sekedar keinginan, tidak pernah ada habisnya. Coba kalian tanya, siapa orang paling sukses di dunia? Terus kamu tanya, sudah selesai kah? Tidak pengen apa-apa? Mesti masih banyak. Masih pengen ini, masih pengen itu. Tidak ada habisnya. Jadi, ayo latihan untuk bisa puas dengan yang kita miliki sekarang. Di situ kuncinya kebahagiaan sebenarnya yang diajarkan oleh minimalisme tadi. Dan ini dikuatkan oleh Lao Tzu yang bilang orang yang merasa cukup dengan yang ia miliki adalah orang kaya. Jadi definisi kaya menurut Lao Tzu itu ya orang yang merasa cukup. Jadi kalau ada yang tanya, sampean ini orang kaya apa orang miskin? Itu jawabannya bukan kamu punya apa, hartamu berapa, tapi kamu puas atau tidak dengan yang kamu miliki sekarang. Kalau kalian merasa puas dengan yang dimiliki sekarang, kalian orang kaya. Jadi tidak usah nunggu nanti lulus, nunggu S2 jadi dosen, terus gaji besar, terus bisa macam-macam, beli macam-macam, baru kamu berani mengklaim kaya. Sekarang juga kamu bisa jadi orang kaya dengan menerima apapun, menyukai apapun yang sekarang kamu miliki. Itulah orang kaya. Dan dikuatkan oleh Gandhi. Kalau kata Gandhi, hiduplah dengan sederhana agar orang lain juga dapat hidup. Kalau ini mikir orang lain. Kalau semua orang serakah, ya nanti isinya konflik tabrakan. Kita harus ngerti kapan kita berhenti. Sudah, saya sampai ini saja, biar yang lain dapat space. Kalau hari ini kan orang yang kaya misalnya relasinya banyak, ya tambah jaya, tambah jaya, tambah jaya. Yang lain tidak kebagian space, tidak kebagian ruang untuk berkembang. Nah, sekarang dibalik, saatnya kita berbagi. Meskipun sekedar berbagi waktu, berbagi ruang, berbagi kesempatan untuk yang lain. Dengan kita berhenti mengikuti ketamaan kita. Jadi rumus filosofis pertama, hidup minimalis itu merasa cukup.
kita kaya sudah dan tuntas hidup kita. Yang kedua, rumusnya minimalisme itu adalah keinginan. Nah, tadi kita diminta membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ada quotes dari Diogenes, teman-teman mesti hafal, filosof nyentrik ini. Kata dia, sifatnya dewa-dewa itu tidak butuh apapun. Karena dewa sudah mampu segalanya. Nah, berarti apa? Kalau kamu ingin meningkat kualitasmu seperti dewa, kamu tidak usah menginginkan apapun. Jadi kalau istilahnya Diogenes, God-like person, manusia yang seperti dewa. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah manusia setengah dewa. Setengah saja ya, karena kalau sepenuhnya nanti berat. Manusia setengah dewa itu bukan manusia yang mampu segalanya, enggak. Kalau versinya Diogenes, manusia yang mampu tidak menginginkan apa-apa. Jadi yang mampu mengendalikan keinginannya. Ini manusia setengah dewa. Kenapa setengah dewa? Karena manusia itu kecenderungannya tamak, ingin memiliki apa-apa. Begitu dia mampu mengendalikan keinginan, tidak butuh apa-apa, itu dia levelnya tinggi. Ini kata Diogenes. Atau ada dua quotes yang terkenal dari Arthur Schopenhauer. Kata dia, akan lebih baik jika tidak ada apa-apa. Berarti kita tidak punya apa-apa, itu lebih baik. Karena ada lebih banyak rasa sakit daripada kesenangan di bumi ini. Setiap kepuasan hanyalah sementara, menciptakan keinginan baru dan kesusahan baru. Jadi kalau kita mencapai satu kepuasan tertentu, kalau itu levelnya manusia, itu kan sifatnya sementara. Terus kita ingin lagi, ada keinginan baru. Kalau ada keinginan baru, ada kesusahan lagi yang baru. Ini filsafat kehendak atau filsafat keinginan dari Arthur Schopenhauer. Jadi kata dia, hakikatnya hidup itu menderita. Kenapa? Karena kita menjalani hidup dengan dasar keinginan. Orang ingin ini kan sakit. Ingin itu kan berarti ada sesuatu yang ingin dia target dan belum terpenuhi. Itu kan menyakitkan. Pengen punya mobil, pengen punya pacar, pengen lulus cepat. Itu kan keinginan berarti belum terpenuhi. Diri kita merasa sakit, menderita, sampai keinginannya terpenuhi. Sementara ketika keinginan terpenuhi, manusia kan tidak selesai. Ada lagi keinginan yang baru. Menderita lagi. Sekarang teman-teman mati-matian ngejar biar lulus cepat misalnya. Begitu wisuda lulus, apa selesai? Kan enggak. Ingin segera dapat kerja Pak, ingin segera ketemu jodoh Pak, ingin segera ketemu jodoh bener nikah. Apa selesai urusanmu? Masih panjang ceritanya, masih banyak keinginan-keinginan yang baru. Jadi hidup ini rentetan dari keinginan ke keinginan. Sementara keinginan itu sesuatu yang menyakitkan. Berarti hakikatnya hidup ini ya penderitaan. Itu versinya Arthur Schopenhauer. Padahal bahkan di balik kesuksesan, di situ ada penderitaan. Kalau kalian mengalami sukses tertentu, jangan lupa ada sisi penderitaan di situ. Baik penderitaan dalam proses menginginkannya maupun mungkin ada hal-hal lain. Di situ ilustrasinya Arthur Schopenhauer, penderitaan hewan yang dimakan selalu lebih besar daripada kesenangan hewan yang makan. Nah, ini maksudnya apa? Ketika kita menaklukkan sesuatu, itu kan ada yang ditaklukkan. Kita menaklukkan itu menang, seneng. Tapi yang ditaklukkan ini rasa sakitnya lebih besar daripada senengnya kita yang menang. Jadi logikanya orang hidup kan kadang pakai logika kalah menang. Padahal ya kita mengejar kemenangan sementara kita lupa
Saya mengejar kayak tadi, lulus tercepat terbaik. Wah, kamu mati-matian nilaimu A terus. Kamu nggak pernah memperhatikan, ini loh temenmu E terus nilainya. Dia pontang-panting ngejar kamu nggak bisa-bisa. Dia kalah terus. Nah misalnya. Nah ini kan hidup yang kalah menang. Penderitaan yang kalah itu jauh lebih besar daripada kesenangan yang menang. Kenapa kesenangan itu kecil saja? Karena kesenangan itu melahirkan keinginan yang baru. Tidak lama terus jadi penderitaan. Nah ini gayanya Arthur Schopenhauer. Berarti apa kuncinya bahagia? Kalimat pertama itu. Kalau gitu ya lebih baik tidak usah apa-apalah. Tidak usah ingin macam-macam. Nambah masalah. Nah itu dasar filosofinya minimalis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini beberapa juga saya ambil dari stoikisme. Banyak orang tadi saya bilang mengaitkan minimalisme dengan stoikisme. Karena memang gagasan-gagasan stoikisme itu banyak yang relate dengan minimalisme. Misalnya itu ada kalimat dari Epictetus. Kekayaan itu tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya, cirinya orang kaya. Terus kebalikannya kata Seneca, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih, itulah miskin. Selama kita masih ingin macam-macam dan belum keturutan, sebesar apapun harta kita, kita hitungannya masih miskin. Terus kalau ini Marcus Aurelius, energi dan waktumu sama-sama terbatas. Jadi jangan sia-siakan mereka pada apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dikatakan oleh orang-orang yang tidak penting dalam hidup. Jadi ini berhubungan dengan hubungan kita dengan yang lain. Tadi kan saya bilang awas salah persepsi, minimalisme itu tidak hanya barang, termasuk juga orang. Kalau di antara keinginan kita adalah disenangi semua orang, dipuji semua orang, dan kita mati-matian menuju ke sana, kalau versinya Marcus ini ya kita sedang memboroskan energi dan waktu kita. Eman-eman. Ayo kita gunakan saja untuk yang manfaat. Biarlah ada orang tidak setuju, tidak suka. Asal kita yakin ini baik kok. Asal kita yakin ini sudah benar menurutku. Jalan saja. Kenapa ya kalau kita ngeladeni komennya orang, kata-katanya orang, tidak ada habisnya. Tidak mungkin semua orang seneng. Tidak mungkin. Pak, saya lihat ngaji filsafat itu kelihatannya seneng semua. Iya, viewernya sedikit. Yang tidak seneng tidak ngomong, males apa, tidak berpengaruh. Jadi tidak mungkin semua orang seneng. Pasti ada yang tidak seneng ya. Kalau ngaji filsafat mungkin yang tidak seneng tidak ngomong juga, tidak keluar juga. Ya mereka tidak seneng gitu aja. Jadi tidak usah fokus ke sana. Kalau mikir ke sana nanti jangan-jangan waktu dan energimu habis untuk yang tidak penting. Pernah tidak kalian habis posting sesuatu terus bolak-balik kamu tengok yang nge-like berapa ya? Yang sudah nonton view berapa ya? Kalau kamu sering begitu ya kemungkinan energi dan waktumu habis. Sudah, kalau kamu anggap postinganmu penting, posting saja. Selesai. Terserah orang apresiasi atau malah buat kontroversi, ngeritik ya monggo saja. Tapi saya tahu yang saya posting ini baik. Nggak usah ngukur komentarnya orang dan lain sebagainya. Nah, ini nasihatnya Marcus. Bersih-bersihnya juga, ini termasuk contoh bersih-bersih orang lain yang nggak penting.
Maka dilanjutkan oleh Markus dengan memprioritaskan hal-hal yang tepat, keluarga, teman, usaha, kesejahteraan, engkau akan menemukan kepuasan dan harmoni. Jadi kalau tadi sudah bersih semua, barang yang tidak penting, teman yang tidak penting, situasi yang tidak penting sudah bersih, di situ kita ketemu harmoni dan kepuasan dalam hidup. Nah, baik. Ini filosofi selanjutnya. Nah, filsafat minimalisme lagi berhubungan dengan menemukan yang lebih hakiki dan berguna. Jadi tadi intinya kan ini sebenarnya, kenapa sih harus dibersihkan, dibuang, diseleksi, dibagikan? Karena tidak hakiki atau tidak berguna. Kata William Morris, jangan engkau memiliki barang yang tidak kau ketahui gunanya atau tidak kau yakini keindahannya. Jadi parameternya dua malah ini, guna dan keindahan. Nah, kata Sokrates lagi, apakah engkau tidak malu begitu peduli pada perolehan uang dan ketenaran dan prestise ketika kamu tidak berpikir atau peduli tentang kebijaksanaan dan kebenaran dan peningkatan jiwamu? Kita itu sering lebih nganggap penting uang, ketenaran, prestise. Prestise itu berarti gengsi. Ketenaran ya nama besar di tengah masyarakat. Uang, kekayaan. Kita sering lebih fokus ke situ daripada yang lebih hakiki. Kalau versinya Sokrates yang lebih hakiki, kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan kualitas jiwa kita. Ayo fokus ketiga yang hakiki ini dan buanglah fokus ketiga yang awal. Uang, ketenaran, prestis. Bukan berarti kita jangan kaya, bukan berarti kita tidak usah terkenal atau apa. Uang, ketenaran, prestis itu efek saja, implikasi logis saja. Kalau kita serius mengejar kebijaksanaan, kebenaran, dan peningkatan jiwa. Jadi kalau kita serius dalam hidup ini, menjalaninya sebijaksana mungkin, sebenar mungkin, dan melakukan perbaikan diri terus-menerus, insya Allah ya kekayaan akan datang. Uang itu otomatis datang. Ketenaran juga akan datang. Prestis, gengsi juga akan hadir. Tidak usah khawatir. Yang sifatnya niscaya tidak usah kamu kejar. Kalau saya kerja keras ya otomatis uang datang. Kalau saya ngomong yang baik-baik, yang benar-benar dan cocok untuk banyak orang, ya otomatis saya akan dikenal orang. Kalau saya melakukan yang baik-baik terus, ya otomatis punya nama baik di tengah masyarakat sudah. Itu implikasi logis. Tidak harus kamu jadikan target. Nah, ada lagi quotes, isi hidupmu dengan pengalaman, bukan barang. Miliki banyak cerita untuk dikisahkan, bukan barang untuk ditampilkan. Jadi alih-alih ngumpulin barang, yuk ngumpulin pengalaman. Tambah pengalaman sebanyak mungkin, biar nanti ada yang diceritakan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai besok kalau kamu dongeng ke anakmu, Pak, Bapak dulu waktu muda gimana sih? Gimana ya Le, ya Bapak yo biasa-biasa saja, tidak ada ceritanya, itu kan ya tidak enak. Yuk bikin cerita, tulislah dongengmu yang luar biasa, biar bisa dikisahkan pada anak-anakmu. Bapak pernah ini loh, pernah itu dan lain sebagainya. Jangan sampai bingung sendiri kamu. Yo bapak yo sekolah, terus kerja, terus kawin, terus kamu lahir. Copot ceritanya. Tidak ada yang istimewa. Jadi ayo mengoleksi kisah-kisah hebat tentang diri kita. Tidak sekedar mengoleksi barang-barang untuk dipamerkan.
Jadi kita masuk ke yang lebih hakiki dan bermakna. Filsafat yang terakhir, jangan memperumit hidup. Nah, ini ada kalimat dari Konfusius ya. Hidup ini sederhana, tetapi kitalah yang ngotot untuk membuatnya rumit. Jadi ada lagi satu kalimat dari Carver itu. Saya tidak mengatakan tidak karena saya sangat sibuk. Saya mengatakan tidak karena saya tidak ingin terlalu sibuk. Ini maksudnya tidak ingin terlalu ruwet, tidak ingin terlalu rumit. Jadi ini nasihat dari Konfusius. Hidup ini sederhana, kita seringkali bikin rumit, bikin ruwet. Kadang-kadang kita itu kan rumit, misalnya masuk ke sini saja, nyari tempat duduk saja kadang mikir, ini saya harusnya nyari yang deket tembok, karena kalau deket tembok saya bisa sandaran. Kalau sandaran bisa lebih Tapi nanti kalau sandaran ngantuk gimana? Dilihat orang banyak, malu juga ya. Kalau begitu sandarannya yang biasa saja agak miring gitu. Tadi ruwet, wong tinggal masuk duduk saja, mikirin jelimet. Mau masuk ke sini mikir, ini saya harus datangnya tengah-tengah biar nggak terlalu nyolok. Kalau duduk terlalu depan malu dilihat Pak Faiz, terlalu belakang nggak dengar. Agak tengah-tengah asal nggak Kita terlalu jelimet, terlalu rumit memikirkan hidup. Ada quotes itu yang saya ambil menarik, yang judulnya Why Complicate Life? Kenapa sih kita bikin hidup itu ruwet? Missing somebody, kalau kangen dengan seseorang ya call, tilpunen. Kalau tidak diangkat ya nasib. Iya. Ya tapi kan kamu lega daripada bolak-balik rindu neng yo. Kamu sakit sendirian. Wanna meet up, ingin ketemu ya diundang. Kalau dia tidak datang ya tidak apa-apa. Tapi kan diundang tidak datang ya sudah. Kalau kamu ingin dipahami orang ya jelaskan. Kalau kamu punya pertanyaan ya tanyakan. Kalau kamu tidak suka bilang saja. Kalau kamu suka ya ucapkan. Kalau kamu ingin sesuatu minta. Kalau kamu cinta seseorang katakan. Ya kan? Wong tinggal bilang aja, cik ruwet deh kamu itu. Iya kan? Tinggal bilang aku suka, aku senang, aku cinta. Selesai, urusan ditolak tidak ditolak belakangan. Tapi kan kamu lega sekarang. Sudah bilang. Kadang-kadang kan kamu mikir terus ini, waduh gimana ya, rasa ini ku bawa kemana. Ya, salahmu dewe. Kamu bikin ruwet hidupmu sendiri. Nah, minimalis juga begitu prinsipnya. Sederhana saja, simple saja. Tidak usah terlalu dibikin ruwet. Tidak lulus kuliah ya diulang. Kan selesai. Kamu mikir panjang-panjang ya aslinya tidak lulus ya, gimana lagi. Ya kan? Lapar ya makan, haus ya minum, kan gitu. Pak saya pingin puasa Pak, tapi tidak kuat, khawatir sakit ini sakit itu dan lain sebagainya. Ya sudah, kalau tidak kuat kan banyak konsesi-konsesi. Agama saja ngerti, tidak dibikin ruwet. Saya sholat tidak kuat berdiri ya duduk, tidak kuat duduk ya berbaring, tidak kuat berbaring ya pakai isyarat. Itu kan mikirnya simple, tidak ruwet. Kita yang suka membuat ruwet apa-apa banyak hal. Jadi mau apa saja diskusi dulu panjang lebar. Akhirnya kegiatan tidak jalan-jalan. Rapat lama-lama keputusannya kita rapat lagi ya. Wah. Lah terus tadi rapat itu ngomong apa kok terus rapat lagi. Jadi itu kita suka memperumit persoalan. Yuk mikir simpel saja, jangan rumit-rumit. Biar tidak habis waktu, biaya, tenaga, energi untuk yang tidak penting. Nah, tentang yang ini boleh nanti dibuka ketika kita membahas overthinking. Overthinking itu jenis ketika kita memperumit sesuatu yang sebenarnya simple.